Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna rajab syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahr ummati. Tabarukan fi du'a, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa sil maqasidana. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat dan salam ay makrunatan bita'dim semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya hingga kepada kita yaitu umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Muallimat, para juri, para ustadz-ustadzah dimanapun kalian berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati para jemaah Majelis Taklim Muallimat, para pendengar virtual dimanapun kalian berada, semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang serta sehat sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa bertemu walaupun dalam virtual, yaitu pada bulan Sya'ban yang Allah muliakan ini. Dan perlu diketahui bahwasannya berdirinya saya di sini bukan untuk ceramah layaknya para ustadzah, bukan pula untuk bertanding dengan para guru yang bahkan tidak pantas untuk saya sanding, tetapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sedikit ilmu yang telah saya serap dari guru-guru saya kepada hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Duratun Nasihin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahr ummati. Yang artinya sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah dan bulan Sya'ban adalah bulanku dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Perlu diketahui bahwasanya 3 bulan ini adalah bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti bulan yang lainnya tidak mulia, melainkan 3 bulan ini adalah bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Mudah-mudahan pada bulan Rajab kemarin segala amal ibadah yang telah kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pada bulan Sya'ban ini pun, yaitu pada bulan Kangjeng Rasul, mudah-mudahan kita bertambah giat untuk melaksanakan sunnah-sunnah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun pada bulan Ramadan yang akan datang, semoga kita diberi umur yang panjang serta sehat sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah puasa dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, ada peristiwa atau kejadian pada bulan Ramadan yang luar biasa terjadi sebagai salah satu bentuk maha kuasanya Allah dan sebagai salah satu petunjuk bahwasannya sebegitu mulianya utusan Allah yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa itulah yang insya Allah akan saya sampaikan. Ya walaupun pasti banyak sekali kekurangan atas penyampaian saya, tetapi dengan senang hati bila para juri, para ustadz-ustadzah di sana dapat ikut memperbaiki saya ke depannya. Oke, peristiwa apa saja yang terjadi pada bulan Ramadan? Yang pertama yaitu malam Lailatul Qadar dan yang kedua adalah nuzulul Quran. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua yaitu peristiwa nuzulul Quran. Sebenarnya nuzulul Quran ini banyak ikhtilaf dari para alimul ulama tentang kapan turunnya dan bagaimana kronologinya, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau yang Masya Allah sungguh tinggi ilmu derajat dan ilmunya. Baik, nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini juga berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, tetapi nuzulul Quran ini mempunyai tahapan-tahapan turunnya.
tidak langsung dari Allah langsung turun ke bumi, tetapi mempunyai tahapan-tahapannya. Tahapan pertama yaitu dari Allah turun ke Lauhil Mahfuz. Nah, tahapan pertama ini tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan terjadinya, bagaimana kronologinya itu Allahu alam. Tidak ada yang tahu, hanya Allah seorang yang tahu. Lanjut, tahap yang kedua yaitu dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, bisa juga disebut dengan Sama'id Dunya. Sama'id Dunya ini adalah langit yang paling dekat dengan dunia, tetapi kita sebut saja dengan Baitul Izzah. Nah, Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ini langsung 30 juz dalam satu malam. Dan peristiwa inilah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Seperti kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an dalam tafsirnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Inti dari artinya yaitu kami turunkan Al-Quran secara keseluruhan. Secara keseluruhan di sini yaitu secara langsung 30 juz dalam satu malam. Masya Allah. Langsung tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu dari Baitul Izzah turunlah ke bumi, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Telah disepakati oleh para alimul ulama bahwasanya ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya suratul alaq. Ini tidak ada ikhtilaf dari para alimul ulama, semuanya sepakat atas pernyataan tersebut. Namun muncul pendapat para alimul ulama mengenai kapan turunnya Al-Quran ke bumi. Karena turunnya Al-Quran ke bumi ini secara mufarraqah, secara terpisah-pisah, tidak langsung 30 juz. Lalu kenapa Allah turunkan Al-Quran ini secara mufarraqah? Kenapa Allah turunkan Al-Quran tidak langsung saja 30 juz, ya Allah? Nah, Allah turunkan Al-Quran ke bumi ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab turunnya. Contohnya, Kangjeng Nabi Muhammad mengalami satu masalah, lalu beliau belum mempunyai jalan keluar tersebut. Lalu Allah turunkanlah ayat-ayat tertentu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Rasulullah pada waktu itu. Nah, jadi di balik ayat-ayat atau surat-surat pada Al-Quran ini mengandung asbabun nuzulnya, mengandung kisah-kisah di balik sebelum Allah menurunkannya. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwasanya ayat Al-Quran ini ada yang memiliki asbabun nuzul, ada juga yang tidak memiliki asbabun nuzul. Wallahu a'lam. Lalu kapan turunnya Al-Quran ke bumi? Yang pertama ada yang menyebutkan tetap pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua ada yang mengatakan pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan perang Badar. Seperti kata Allah dalam Al-Quran, kami turunkan Al-Quran pada Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Kami turunkan Al-Quran pada pertemuan besar, pada perang besar antara kaum musyrikin dengan Rasulullah beserta sahabatnya yang jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Lalu yang ketiga yaitu ada yang menyebutkan tanggal 24 Ramadan. Mengapa bisa disebutkan tanggal 24 Ramadan? Karena ada ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis yang menjelaskan tentang kitab samawi. Kitab samawi adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 1 Ramadan turun suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanggal 6 Ramadan turun kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Tanggal 13 Ramadan turun kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Tanggal 18 Ramadan turun kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan tanggal 24 Ramadan turunlah suratul Alaq kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita menemukan ada orang yang sedang memperingati nuzulul Quran pada malam-malam Lailatul Qadar atau pada tanggal 17 atau pada tanggal 24, itu kita tidak boleh menyalahkan. Itu sudah hak mereka dan pilihan mereka. Toh sudah ada dasar ulama terdahulunya. Bahkan ada yang menyebutkan turunnya Al-Quran ini pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Rajab, bahkan pada bulan Sya'ban. Wallahu a'lam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan yang atas penyampaian saya. Bila ada benar atas penyampaian saya itu semata-mata turun dari Allah, dan bila ada perkataan saya yang salah itu semata-mata datang dari kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.